Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serta salam kita curahkan ke baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Al-Buah SHMM. Kepada yang saya hormati, kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, yaitu Ibu Wahyu Lestari, MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yaitu Ibu Eka Rahayu, MPD, dan kemudian yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah entrepreneurship dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang ruang lingkup disiplin ilmu kewirausahaan. Dalam ruang lingkup disiplin ilmu kewirausahaan itu ada 5. Yang pertama itu disiplin ilmu kewirausahaan. Yang kedua, objek studi kewirausahaan. Yang ketiga, perekonomian disiplin kewirausahaan, perkembangan disiplin kewirausahaan, dan yang keempat itu hakikat kewirausahaan, dan yang terakhir, kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, baik, poin yang pertama yaitu tentang disiplin ilmu kewirausahaan. Di dalam disiplin ilmu kewirausahaan, di sini ada menurut Zimmer pada tahun 1996, yaitu kewirausahaan itu adalah suatu hasil dari suatu usaha disiplin serta proses sistematis serta penerapan kreativitas dan inovatifnya. Kemudian di sini menurut abad ke-20. Menurut abad ke-20 ini, kewirausahaan itu bermula pada abad ke-20 dan sudah diperkenalkan di berbagai negara. Yang pertama di Jerman yang dikenal dengan Unternehmer, dan yang kedua itu di Belanda yaitu dikenal dengan Ondernemer. Dan selanjutnya yang kedua di sini objek studi kewirausahaan. Di objek studi kewirausahaan itu merupakan suatu nilai-nilai atau kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan itu meliputi yang pertama, merumuskan tujuan usaha. Yang kedua, kemampuan motivasi hidup. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi. Yang kelima, kemampuan modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, mengatur waktu dan membiasakan diri. Yang keenam, hikmah dari pengalaman yang sudah dilakukan atau dikerjakan. Kemudian yang terakhir itu kemampuan mental dilandasi dengan agama. Kemudian yang ketiga di sini perkembangan disiplin kewirausahaan. Di sini ada 5. Yang pertama menurut Richard pada tahun 1755. Kemudian menurut Schumpeter pada 1912. Menurut Peter F pada tahun 1994, dan yang terakhir menurut Thomas Weismer pada tahun 1996. Beliau semua itu merupakan tokoh yang mengembangkan suatu disiplin kewirausahaan. Yang kelima
Yang keempat di sini hakikat kewirausahaan. Di hakikat kewirausahaan itu ada 5. Yang pertama, hakikat kewirausahaan yang pertama itu menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, sesuatu yang baru dan juga berbeda. Yang ketiga, penerapannya dan kreativitasan dan juga inovasinya. Yang keempat itu nilainya, dan yang kelima itu kita mampu menciptakan nilai tambah dari kewirausahaan tersebut. Kemudian yang kelima itu dilihat dari sudut pandangnya. Dilihat dari sudut pandangnya itu ada 3. Yang pertama dilihat dari perspektif ekonominya. Di perspektif ekonominya itu ada 3. Yang pertama perubahan teknologi. Yang kedua perubahan politik dan kebijakan. Yang ketiga itu perubahan sosial dan demografinya. Kemudian untuk perspektif sosiologinya, untuk perspektif sosiologinya itu targetnya di luar individu. Kemudian tercatat usaha dan terdapat kecenderungan untuk memahami. Dan untuk perspektif psikologinya, di dalam perspektif psikologi itu ada 7. Yang pertama itu kepribadiannya, kemudian yang kedua motivasi, yang ketiga evaluasi dirinya, yang keempat itu minat, yang kelima berani mengambil resiko, yang keenam kreatif dan inovatif. Yang ketujuh itu menumbuhkan pola pikir kewirausahaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup disiplin ilmu kewirausahaan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.